Guys, jadi di video kali ini gue kedatangan dua orang tamu yang ahli di bidang apa sih, ini kita ngebahas topik tentang rekayasa genetika ya guys. Jadi buat kalian yang nggak tahu rekayasa genetika itu apa, ntar bakal dijelasin sama teman di sebelah gue. Yang pertama ini adalah Fakih Zuhdi. Yang kedua ada Dias Leomardi. Oke, tanpa banyak bacot lagi, jadi gue di sini bakal bacain komen-komen dari penonton gue aja ya. Q&A. Oke, buat komen yang pertama, ini ada dari Puput Pelayaran. Pertanyaannya itu, Bang, gua kan hidupnya di laut, jarang lihat hewan darat. Jelasin dong Bang, apa itu rekayasa genetika? Oke, bisa langsung aja dijawab oleh Oke, gue jelasin ya rekayasa genetika itu apa. Jadi rekayasa genetika itu dia bisa diartiin juga kayak kegiatan manipulasi gen yang eh, kegiatannya itu dipakai buat mendapatkan produk gen baru yang biasanya itu dia itu dibuat jadi lebih unggul daripada yang seharusnya yang nggak pakai rekayasa genetika. Gitulah. Eh, Selain itu juga biasanya dipakai buat mempermudah manusia kalau misalnya dipakai di pertanian. Terus bisa juga rekayasa genetika dipakai buat mencegah kepunahan. Ya, ya Puput. Oke ya, itu pertanyaan pertama dari Puput Pelayaran dan sudah dijelaskan oleh Fakih. Buat lu yang masih belum paham juga bisa nanya ke IG-nya. Apa IG-nya Bang? Fakih_Zuhdi. Oke, bisa tanya langsung ke Fakih_Zuhdi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Itu ada dari Sopian Anakstan. Bang, pertanyaannya gini. Bang, gua pernah pas jogging ngelihat hewan, tapi kayak aneh gitu bang, badannya banteng, mukanya sapi, gak suka rumput tapi sukanya Serafina. Kalau boleh tahu itu rekayasa genetika bukan bang? Oke, buat pertanyaan yang kedua bakal dijawab oleh Dias. Silakan Dias. Jelasin apa? Oke guys, kalau Badan sapi, muka banteng. badan sapi mulut banteng gimana ya? Itu sebenarnya bukan salah satu rekayasa genetika sih. Itu lebih Itu ke ini eh, guys. Mutan itu nggak sih? ya mutan lebih tepatnya. Bukan rekayasa genetika ya. Kalau rekayasa genetika tuh contohnya itu lebih ke hibridoma. Kalau hibridoma itu kayak kita ada suatu individu. Nah, kita suntikan beberapa sel. Nah, dari sel itu bakal ngebuat suatu antibodi. Nah, dari antibodi itu bakal numbuhin bakal apa ya? Ngurangin penyakit-penyakit gitu, menghindari penyakit. Nah, kalau misal mutan-mutan kayak gitu, itu bukan hibridoma, itu kayak hybrid yang para ilmuwan tuh masih ngecek lah gitu loh. Apa itu bisa dibuat penelitian atau enggak? Ah, gitu ya. Dari Sofian. Thank you Sofian. Oke, terima kasih Dias. Jadi itu buat Sopian ya. Tadi yang lu lihat tuh apa? Kayak bukan hewan ya. Masa mukanya banteng, badannya banteng, mukanya sapi. Itu kayak makhluk mitologi gitu sih. Iya itu. Lebih tepatnya. Ya, jadi itu bukan rekayasa genetika ya. Itu adalah apa tadi? Mutan ya. Nah, Ya. Jadi kalau yang mirip-mirip itu namanya hibridoma ya. Iya. Menggabungkan dua hewan tapi bukan banteng sama sapi. Bukan kayak gitu pokoknya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ketiga. Ini ada dari Taryono Kepsek. Oh, apa nih? Bang, lu dari tadi bahas hewan mulu. Emang rekayasa gak bisa selain hewan? Oke. Buat pertanyaan yang terakhir ini bakal dijawab lagi oleh Pak Dudi. nah ini si Taryono kayaknya nggak ini ya Nggak nggak update. nonton dari awal dari awal tadi udah gue bilang kan kalau misalnya eh, ini rekayasa genetika itu bisa buat selain hewan, bisa juga buat di tumbuhan atau di bakteri, di sel-sel apapun itulah. Contohnya di sini ada teknik plasmid. Jadi teknik plasmid itu dia tuh dipakai buat tumbuhan biasanya. Kalau dia tuh dibuat dibikin gen yang bentuk melingkar buat ngelindungin tumbuhan itu dari hama, penyakit, terus ada juga dia bisa lebih kuat sama kekeringan, terus bisa juga dia tahan di tanah yang enggak subur. Jadi
intinya rekayasa genetika itu bisa dipakai buat di ilmu pertanian juga di kesehatan, banyak lah pokoknya. Intinya rekayasa genetika ini bermanfaat sekali guys. Nah, selain plasmid itu ada lagi guys, namanya itu ya terapi gen. Terapi gen tuh biasanya buat kayak bentar, kita jelasin dari awal dulu. Itu biasanya dari penyakit, untuk menyembuhkan suatu penyakit. Nah, penyakitnya itu awalnya dari sel yang rela rusak lah, sel yang rusak, dan itu membuat sel-sel lain itu terkontaminasi lah. Nah, dari sel yang terkontaminasi itu bakal ngejebabin kayak kanker, entah yang lain gitu loh. Nah, terapi gen ini bisa menyembuhin gitu loh penyakit-penyakit itu dengan cara masukin suatu penyakit, habis itu di situ tubuh bakal ngebuat antibodi sendiri gitu loh. Nah, dari situ kita bakal nembuhin suatu obat lah dari situ. Nah, kayak gitu sih. Ya, artinya kalian nanti kalau misalnya mau kuliah atau mau cari kerja yang fix mapan, kalian bisa aja ngambil teknologi rekayasa genetika. Cuman setahu gua belum ada di Indonesia, kamu di Amerika. Biar nanti kalian bisa bikin hewan-hewan baru, spesies-spesies baru, bisa membantu di dunia pertanian, bisa membantu di bisa memuaskan fantasi kalian lah, imajinasi kalian mau bikin hewan apa bisa. Itulah kerennya rekayasa genetika. Siapa tahu dinosaurus bisa ini kan, Bisa dimunculin lagi, bisa mungkin aja. Oke ya gitu ya Taryono. Jadi kesimpulannya itu rekayasa genetika tuh bukan buat hewan doang, tapi bisa buat tumbuhan. Tadi sama Pak Kizudi tuh udah dijelasin di awal, tapi lu malah nanya lagi. Lu makanya kalau nonton podcast dari awal di tengah-tengah terus langsung komen. Oke ya. Itu aja ya. Cukup sekian dari kita bertiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Jangan lupa di like ya dan follow ini. Follow Pak Instagram pakai Zudi dan ini siapa? Oke ya, dan jangan lupa follow IG gua Razan_Kadafi. Oke, terima kasih dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.